Dan bapaknya itu beda-beda, ada dari Kalimantan, bapak Surabaya, dari Jawa Tengah, Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lulusuan kali ini kita berada di suatu wilayah yang mana kami mendapatkan sebuah informasi tentang adanya mbak-mbak cantik yang bersuami dua. Lazimnya orang berumah tangga atau yang dibilang pasangan suami istri pasti cuma ada satu pasangan saja, tidak lebih. Jika lebih disebut dengan perselingkuhan. Namun ini malah ada 3 orang yang menjadi satu. Umumnya di kalangan masyarakat kita, orang laki-laki atau kalangan bapake kalau memiliki istri lebih dari satu dianggap lumrah serta wajar-wajar saja, bahkan sesuai dengan seagama. Namun kali ini berbanding terbalik, kalau dari kalangan bapake bersuami lebih dari satu disebut poligerami. Namun malah ini yang kebalikannya, yaitu seorang istri bersuami dua yang biasanya disebut dengan poliseledri. Bahkan kedua suami dari embake yang berparas ayu kinclong moblong yang bahenol serta sintal ini hidup serumah atau satu atap, bahkan satu kasur. Mungkin di benak hati kalian serta pikiran, kok bisa-bisanya ada istri bersuami dua? Lantas bagaimana mereka kalau malam sedang melakukan ritual podo penae podo krosoe? Apakah mereka melakukan ritual satu lubang dua batang yang sama-sama merasakan podo penae podo krosoe wolak-walik kayak goreng tempe tahu? Memang sih dalam menghadapi dua batang tulang lunak ini bisa dimasukkan di dalam 3 lubang yang ada di dalam embake yang ayu kinclong moblong ini yang bersuami dua. Namun akankah dan mungkinkah dua batang lunak ini menjadi satu di dalam lubang yang sama yang saling dorong mendorong apabila sedang melakukan ritual podo penae podo krosoe? Tentunya hal ini membuat kita penasaran, dan mungkin dari kalian juga penasaran tentang mbak cantik yang ayu cantik kinclong moblong bersuami dua apabila sedang melakukan ritual podo penae podo krosoe. Namun nanti pasti dijelaskan oleh embake tersebut. Maka dari itu tetap ikuti perjalanan kami menuju ke rumah embake bersuami dua. Bagi kalangan bapake yang memiliki istri lebih dari satu, kalian jangan bangga dulu. Coba kalian pikir dulu,
Apabila dan sebaliknya, kalau istri kalian memiliki suami bukan dari kalian saja namun memiliki yang lain, gimana perasaan Anda? Apakah kalian sanggup, mental kalian kuat seperti emasi kedua suami dari Mbake yang ayu kinclong moblong ini yang begitu tegar? Jujur kami pun tak kuat dan tak sanggup mental kami apabila memiliki istri yang memiliki pasangan lain dalam satu rumah, satu atap maupun satu kasur. Sebenarnya realita kehidupan tak hanya dialami oleh Mbake yang akan kami datangi ke rumahnya ini, namun masih banyak yang lainnya, namun mereka lebih memilih secara masif dan tersembunyi. Namun mbak cantik ini mau terang-terangan, buka-bukaan, serta mau panjang lebar menceritakan kehidupan keluarganya, terutama dalam hal melakukan ritual podo penai podo krosoe di depan kita. Bersyukurlah wahai emase atau bapake yang memiliki istri, punya kesetiaan terhadap kalian. Jadi jangan dicoba-coba kalau kalian menduakan istri kalian. Bagi kalangan mbake atau mama cantik yang lainnya yang menonton video ini, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba, karena suami kalian bekerja membanting tulang demi bisa membahagiakan kalian. Makanya kalian jangan meniru bersuami dua. Untuk mencapai di rumah mbake yang ayu cantik kinclong moblong yang bersuami dua, jalannya cukup mulus, semulus paha mbaknya ini. Bahkan untuk mendatangi rumah mbak cantik ayu kinclong bersuami dua ini bisa melewati jalur darat, terutama menggunakan kendaraan roda 2 pun juga bisa, bahkan kendaraan roda 4 dan kendaraan berat cukup bisa sekali melewati depan rumah mbaknya ini. Karena rumah mbak ini atau wanita bersuami dua ini tepat di pinggir jalan poros antar daerah ataupun di dalam daerah, dari kota A menuju kota B atau sebaliknya dari kota B menuju kota A. Bagi kalian pengguna media sosial secara aktif dan menggunakan platform penyedia jasa video, pasti kalian tahu akan mbak cantik yang memiliki dua suami ini, dan nantinya kalian pasti kaget apabila melihat video ini. Berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat kita ini, kita akan sampai menuju rumah dari mbak yang ayu cantik kinclong moblong pemilik dua suami. Nah, kali ini kita sudah sampai di lokasi rumahnya mbak cantik yang bersuami dua, yang mana lokasinya pun rumahnya itu tak jauh dari jalan raya poros dari kota A ke kota B. Barangkali penonton yang pernah melewati jalan ini ya pasti
tak asing ya, karena di sini ada mbak-mbak cantik yang bersuami dua. Lanjut. Apa Mas? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Ini Mbak, saya mendengar katanya Kak dia itu ada seorang rondo atau janda itu 14 orang anak. Lah itu anakku ya Mas. Itu semua anak jenengan ya? Iya. 14 orang anak Mbak. 14 orang dan bapaknya itu beda-beda, ada dari Kalimantan, bapak Surabaya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya lengkap. Jadi per kota itu saya punya suami Mas. Ya. Itu 14 orang anak itu melahirkannya lewat mana? Ya lewat belakang. Terus Bukan ini. Bukan Cikoe. Ya seperti itu Mas, tapi sekarang ya tak titip-titip nih wong sapa-sapa sing gelem ke rumah. jadi 14 orang anak itu beda bapak ya? Beda bapak semua. Mbak, gini aja Mbak ya, ini kan mau grimis. Kita Oke, mau boleh beli masuk. jalan Oke, ya? iya, yuk Oke, masuk. Oke, teman-teman sama kanca-kanca. Ayo. Oh, mana mau di sini atau belakang? Belakang aja. Sekarang kalau di sini isi ada orang-orang yang di belakang tapi yang orang punya. Cuman boleh kan ini kan Mas, aku boleh bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Ya, bahasa campur satu tidak apa. Di sini kan aku buka salon ya Mas usahanya. Jadi ya di dalam ini pas waktu sampai datang itu pas aku aktivitas, jadi yo ada tamu seperti ini. Tamunya mana ini? Oh sudah selesai ya? Baru Ya. Ini pasien atau tamu? Itu pasien. Ya. Tapi nggak disembur pasien. Ya ini ruangan. Tapi ini mau saya rehab lagi Mas tempatnya karena kok kecil banget biar bisa ini ya. Wah, ini peralatan apa ini ya? Yang mana? Itu fitness. Ya ini tak buat olahraga Mas. Oh. Aku soalnya suka olahraga. Iya, Pak. Terus kita ngobrol di sini. Boleh ngobrol di sini ya. Sik Mas tak unjuk mau cek Kak. Biar Nggak kena. dikit ya. Sama kok tahu bahwa aku ki janda, punya Oh. 14 anak. Kemarin itu saya kan ke pasar Pitik. Terus Itu kan saya beli pitik. Otomatis kan pitik itu kalau anaknya banyak itu kan mahal ya Mbak. Ya? Terus sama bakolnya itu mana Mas? Anak air boga, selemok, hilang, 14 Mas. Omah itu Mas, pulang kono. Omah kelele. Iya. Ya itu aku Mas. Anakku tak titip-titip ning kono lho. Bapak yang jenenge Yanto, ana sing jenenge Junadi, ana sing jenenge Ari barang wis, tapi ya alhamdulillah ya tak openi kabeh Mas. Saya bertanggung jawab kalau sama anak. Iya. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita berhadapan dengan seorang insan yang bisa dikatakan terlahir beda. Betul ya Mbak? Betul. Ya. Mbak sekarang namanya siapa Mbak itu? Namaku Novi Mas. Novi. Hmm. Oke. Untuk yang sekarang namanya adalah Novi. Novi. Mungkin dulu pada saat habis dilahirkan namanya bukan Novi. Bukan. Iya, karena pada saat itu seorang ibu tidak mungkin menamakan Anda dengan nama Novi. Betul. Nama masih nama semasa kecil masih ingat Mbak? Masih dong. Namanya Itu kan sampai siapa? sekarang itu ya jadi KTP Mas. Jadi KTP ku asli itu ya tetap Jawa, tetap Iya, namanya siapa identitas itu? pria. Nama kecil? Muhammad Agus Mustafa. Muhammad Agus Nova Mustafa. Nama kecil Muhammad Agus Nova itu di KTP. Mustafa. Namun setelah menjelang dewasa, nama itu tetap disimpan, bukan berarti dibuang, ya karena itu Betul. pemberian orang tua. Betul. Dan Jadi tetap dan semestinya nama itu sudah tidak pas dipakai untuk sekarang, betul ya? Masa orang secantik Anda namanya Agus, tidak mungkin ya? ya karena Jadi benar. jadi memilih nama yang pas dengan profil selama ini. Tapi jeneng itu juga tak jenangi Mas. Kita pindah nama Novi, panggilan Novi Salon atau Novi itu kita juga pakai Bancaan. Jawa iki kayak pakai jeneng abang gitu. Bancaan gitu. Betul dibancai Jeneng juga. abang gitu.
supaya selamat gitu aja sih mas. Bentar, aku ngerti kok sesuatu ya. Sampai saat dan detik ini yang sekarang Mbak Nopi, nama populernya kan Mbak Nopi ya? Ya, Mbak Nopi. Itu usia sudah berapa tahun Mbak sekarang Mbak? Aku 29 kurang 2 bulan lagi. 29 kurang 2 bulan, berarti ya katakanlah 29 masuk gitu ya Mbak ya. Terus dalam kesehariannya itu usahanya apa Mbak ini Mbak? Aku usaha salon, potong rambut dari 2014 sampai sekarang berarti sampai 11 tahun ya Mbak. Dalam sebuah privasi enggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, boleh. Lazimnya orang mengatakan kalau bahasa saya adalah insan terlahir beda. Mungkin kalau bahasa yang di luar sana itu biasanya wari-wari gitu ya Mbak. Betul. Selama ini mungkin Anda punya teman kalangan yang serupa dengan itu banyak ya Mbak ya? Banyak banget mas, banyak banget. Wari-wari itu saya sebut wari-wari ya. Wari-wari itu ibarat seperti saya. Yanto aja wes, gak usah wari-wari. Si Yanto tuh seperti aku gini. Yanto, Joni itu kata-kata bahasa kita. Di sini banyak banget mas. Kita itu tidak dilahirkan tapi kenapa kok banyak yo? Iya. Ya kan? Tukule Yanto, Joni ini kok banyak banget. Aku juga nggak tahu. Kalau aku dari kecil itu wes koyok merasa aku ini kayak wedok deh mas, kayak perempuan gitu loh. Kumpul sama cowok itu nggak bisa. Kumpulku sama perempuan dari kecil. Nah, dari udah gede seperti ini nggak tahu ya, mungkin jati diriku pengen jadi seorang perempuan yang pure, makanya saya tak biayai baratnya kayak dandan perempuan, buka salon. Meskipun banyak banget, mungkin salah satu adalah saudara pasti itu memberontak, karena mana ada sih seorang cowok berdandan wanita, mana ada keluarga yang mau atau orang tua kita, masih gak ada yang mau mas. Jadi ya gimana ya, kita terus menyerang itu, lama-lama keluarga, kedua orang tua semuanya menerima apa adanya seperti itu. Kalau teman-teman yang di luar sana banyak, yo ada yang pekerja salon, ada yang ngamen, ada yang apa ya istilahnya, sewa pakaian. Ya terus ada juga yang di pinggir jalan. Saya nggak sebut pinggir jalan itu ngapain ya, yang penting aku tahu pinggir jalan. Nggak usah aku jelasin, paling pasti kalian tahu ya, sosial media sekarang udah banyak banget. Ya saya doakan buat teman-teman semoga jangan sampai di situ terus, harus punya karya gitu mas. Soalnya koyok ini wis sampah masyarakat. Kalau kita tidak berbuat baik sama masyarakat loh, piye ya opo ngono. Terus selanjutnya begini ya Mbak ya, karena Anda adalah seorang insan terlahir beda. Ibarat kapal yang seharusnya berlabuh di air, tapi ternyata tidak bisa berlabuh di air dan harus berlabuh di darat. Ibarat kereta seharusnya parkir berhenti di darat, tetapi tidak bisa di darat, harus berkeinginan berlabuh di air. Artinya mungkin begini, bersyukurlah bagi mereka untuk kalangan wanita tulen, betul ya Mbak ya, dan juga kalangan laki-laki tulen. Nah, karena kenapa demikian? Kalau untuk seorang kalangan wanita tulen, untuk menginginkan seseorang yang berarti dalam hati itu kan gampang ya Mbak ya, cukup mengenal laki-laki. Begitu pula sebaliknya kaum laki-laki cukup mengenal dengan perempuan. Nah, karena Anda adalah terlahir beda, tentunya berkeinginan sama laki-laki. Iya, itu betul ya Mbak. Betul. Jadi kita transpuan. Aku udah dikatakan transpuan ya Mas, karena rambutku udah panjang. Iya Mas. Jadi aku ayeme golek pacar iki ya sing lanang. Kalau aku menikah sama cewek atau aku pacaran sama perempuan ya nggak bisa. Gak ada rasa mas, gak bisa ngelakoni. Tak paksa kaya apa aku dikon rapi mbak wong wedok sama keluarga aku nih, semisal Nopi kowe kudune rapi mergo awakmu mulai ati 30 tahun atau 29 tahun. Gak bisa mas. Gak bisa. Jadi gak bisa berdiri. Ibarat kapal tidak bisa berlabuh di air. Betul. Ibarat kereta tidak bisa berhenti di darat gitu ya. Kalau itu semisal tidak bisa dipaksakan. Gak bisa dipaksa mas. Karena dari sananya sudah terlahir beda. Betul. Ya, ngapunten, berarti orientasinya berbeda ya Mbak ya? Ya, jadi apa namanya, kita apa ya mas, bahasanya itu apa sih ya namanya, bergaul itu apa sih mas? Ya pokoknya aku harus sama cowok. Oh, kalau ritual podo krosowe. Benar.
podo penake ternyata gitu. Soalnya ya piye yo Mas, gak bisa sama perempuan. Intinya semuanya Ada teman Anda yang pure sudah transit ke wanita, juga kepingin berdampingan hidup dengan seorang ada Mas, dia cantik juga. Sudah perempuan pure, sudah cantik, dia menikah dengan perempuan dan juga punya anak. Aku salut ya sama dia. Karena tidak semua seperti saya itu bisa melakukan. Kok bisa ya Mbak ya? Ya iya, kalau saya aduh wis udah nggak bisa, soalnya aku udah opek juga. Kemarin aku dari opek Thailand. Kemarin aku opek Thailand itu aku opek apa ya bahasanya, gunung lah ya Mas. Aku opek gunung tuh di Thailand Mas. Jadi semuanya ini ya karena menyempurnakan diriku biar terlihat orang itu seperti perempuan, dan aku sudah merasa nyaman dengan diriku sendiri gitu. Iya. Terus gini Mbak, saya tanya ya, biasanya kalangan insan yang memang terlahir beda itu punya kelebihan baik dari segi face, paras gitu ya, body, dan juga kulit, dan itu biasanya di atas standar kalangan para perempuan. Pertanyaannya, boleh saya tanya ya Mbak? Boleh. Ya? Selama ini apakah memang sudah ada kalangan si dia, misalkan seorang laki-laki gitu ya, yang sudah hadir dalam kehidupan zaman sehari-hari? Bisa dijawab? Cowok. Iya. Oh banyak Mas, masalah lanangan kalau apalagi sudah punya gunung ya, tiap malam iku ganti. Aku nolak, tapi wong lanang rene iki tak delok sik Mas, kita harus cocok-cocokan chemistry kan. Kalau kita nggak cocok sama pria ya ngapain? Tapi kalau pengen kenalan sama Mbak Novi itu mudah, dia akan WA, telepon, tak delok fotone sik, bisa cocok ya nanti tak akan mijetin di sini. Aku kan suka kenalan tuh sambil pijet ngopi bareng seperti itu sih Mas. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih dari itu, iya nanti ada yang spesial itu buat suami, buat bojo ya. Kita butuh kebahagiaan juga Mas, meskipun kita dandan seperti ini ya kita wajib untuk punya wong lanang. Ya. Terus gini Mbak, maksudnya satu orang saja yang dirasakan spesial atau dia ada mantan suami aku yang sekarang sudah duwe bojo Mas. Biyen aku tuh jadi siban dari wari-wari kan udah lama. Suamiku tuh rumahnya Kediri, sekarang udah punya anak 1. Yo masih baik, tapi aku 9 tahun bersama. Dari aku umur 19 wis sama dia. Gitu. Saya wis di keluarga, jadi aku hanya menunggu kalau dia teko ya tak openi, gak teko ya pulang. Tapi kalau sekarang cowok-cowok yang datang ke sini pulang pergi, datang pergi, dan belum ada yang cocok sampai sekarang. Ada cocok bojone wong. Aku sering banget Mas di dilabraki, aku sering banget dicelatoni bojone wong wedok-wedok ngono kuwi. Aku dilono apa? Bojone wong nenek. Lah kan Mbak, bojomu sing moro ning salonku tak kirimi tak sekarang. Soalnya saksinya sudah banyak. Aku harus pakai data, ada WA, kan masih bisa di screenshot kan teman-teman gitu. Mungkin teman-temanku yang semuanya transpuan kayak aku ya, aku cerita seperti ini ya, mungkin teman-teman sudah pernah ngalami, pasti juga gitu. Ono sing dicelatu bojone seperti itu sih. Tak hanya trans perempuan saja Mbak, bahkan mungkin wanita-wanita yang tulen juga begitu biasanya. Karena gini Mas, dunia war ini kita tuh di Indonesia di sini tuh kayak gimana ya Mas ya? Diskriminatif. Iya betul kayak gitu. Jadi kudu hati-hati banget. Kita sudah pasti sampah masyarakat kayak gitu. Tapi Mas, kalau kita jadi orang yang baik, menolong sesama, menghibur, kita tidak aneh-aneh, narkoba, tidak ini, gak maling, aduh aman wis pokoknya. Aku aja di sini di tengah-tengah, alhamdulillah, insya Allah masyarakat di sini udah tahu Mbak Novi, orangnya, wataknya, alhamdulillah akan diterima di masyarakat. Jadi kalau di aku kayaknya masalah ini acara apa pasti aku akan dihubungi nih. Malah wong tinggi-tinggi sing ngubungi, Mbak acara, ayo ini. Aku sangat bersyukur banget Mas meskipun tadi transpuan seperti ini, tapi aku di masyarakat tuh ayo monggo Mbak Novi, wayem dan lego. Aku terima kasih banyak Mas, karena tidak semua orang seperti aku di monokno Mas gitu.
Iya. Kadang kan ya Allah ngene Mas, bedanya ada temenku yo. Iku ning njaba. Padahal lanangane iku mau tanggane iku lho gila ate nyopo seakan-akan nggak kenal, kita sakit hati. Lah, tapi ada juga tetangga atau teman kita yang menerima, "Hai, Mbak Novi," ngono ya. "Hai, Mbak, salaman," ngene ada. Tapi ada juga yang sok mau weneng mesti kayak mau weneng tapi engko teko omah WA ki mau karo sapa ngono. Aku gak suka ngono kuwi. Oh munafik ya. Naroh iku jenenge. Iya, iya. Biyen iku ya jenenge. Duh, ya tapi alhamdulillah ya Mas. Usaha salon, apapun usaha kalian itu teman-teman, ayo kita harus punya karya. Buka salon saiki aja sampai terus ning embong. Mergone ning embonge ya ngono lho taruhane. Tenan Mas, karena Mbak Novi dulu juga pernah pengalaman di pinggir jalan raya. Sebelum punya rumah sendiri, pasti nggak ada war yang tidak di pinggir jalan raya. Ini aku menceritakan diriku sendiri ya Mas. Jadi pernah ya Mbak ya? Pernah. Di pinggir jalan raya? Pernah. Kita pernah, bahkan kita dapat tamu. Tapi alhamdulillah Novi tuh dapat tamu yang bapak-bapak yang selalu baik sama Novi. Mau maaf, ditukani maaf, dikasih duit, dikasih sangu, disuruh pulang. Mungkin melas ya. Berapa tahun Mbak coba? Aku sekitaran 2 tahun kayaknya. 2 tahun di jalan raya. Tapi alhamdulillah Allah itu aku selalu berdoa. Dan terus Mas, aku neng pinggir embong ya, ibarat iki nyebong, mengharap untuk tamu, untuk aku berdoa ya Allah, masa aku terus kayak gini ya Allah, muga-muga pikiran urung di salon Mas, tapi alhamdulillah Allah itu mengijabahi, makanya aku selalu berdoa sama Allah, bersyukur sampai detik ini saya di posisi sekarang sudah ada di pinggir jalan raya gitu. Terus waktu itu di daerah mana Mbak waktu? Di Pare sendiri, di kotaku Pare sendiri. Kediri sini saja ya Iya. Mbak ya. Sekitar tahun berapa? Enggak, di sekitar tahun berapa Mbak itu Mbak? 2014. 2014. Ya, aku 2014 pokoknya di pinggir jalan raya selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah tamunya baik-baik. Aku dapat tamu, delane tamuku wong sugih-sugih Mas. Aku ditukokno sepeda motor, dibiayai dibelikan HP gitu. Awal modalnya yaitu Mas, terus aku ditukokno potong rambut salon. Meskipun aku belum bisa nyalon, tapi aku ditukokno alat. Nah, disitulah orang itu mengangkat derajatku dari situ. Terus Mbak gini Mbak ya, tentunya selama ini atau hari-hari sebelumnya itu seringkali kalangan laki-laki itu ingin mendekat, bahkan bisa sampai mendekat, katakanlah gitu ya Mbak ya. Apakah dari kalangan mereka itu ada juga yang maaf dalam bahasa sehari-harinya bisa dibilang tujuannya misalkan morotin gitu? Oh iya, ada ya. Wong lanang iku Mas ya lek ketemu wong lama sah kalau ketemu Yanto ya, seperti transpuan seperti ini, mereka pasti tujuannya itu kalau nggak golek-golek jaluk rokok ya, kalau golek-golek gimana ya? Ya bisa rupa dengan itu. Tapi ada beberapa orang sih jaluk rokok, Mbak aku jaluk rokok Mbak aku gelem ora-rono tapi mbok wae duit ya, itu banyak juga seperti itu. Tapi kan kita juga pinter Mas, ya mau dong lek diplorotin atau ngene gitu. Kecuali kalau suamiku sendiri, kalau bojoku dewe baru kita. Makanya Mas, seperti waru-waru harus cari bojo sing bener-bener tulus. Wonge tulus, tapi yo angel Mas golek nomor. Soalnya adik gak iso meteng. Aku jujur Mas, gak iso meteng aku, gak sempurna, gak bisa bikin punya anak. Mau nggak semuanya waru-waru akan ditinggal sama laki-laki. Ingat teman-teman ya, kalau mencintai seorang cowok jangan sampai full-fullan. Oke, full-fullan terserah itu pribadi Anda, tapi kamu harus punya komitmen sama lananganmu. Nek gak ya aku contohnya ini ditinggal rapi, wis pacaran 2 tahun, ombek bojone dicelat-celat balik arep bojone, kita tetap sakit hati karena kita sesungguhnya itu adalah pria. Tetap dulu ya. Pernah mendengar apa ya di Thailand itu apa namanya Mbak itu ya? OP. Iya, itu apa Mbak itu? Operasi. Oh enggak ya aja. Jadi pernah ya itu di Thailand katakanlah semacam OP untuk tempat air minum, 2 tempat air minum gitu Mbak ya. Paham? Gunung ya? Iya. Oh. Pernah ya Mbak ya? Iya, kemarin aku habis operasi. Aku habis OP Mas. Aku habis OP gunung saya ini di Thailand. Ini di Thailand.
Kenapa aku harus ngambil di Thailand ya? Karena rekomendasinya bagus, ya semuanya bagus. Tapi aku ingin jalan-jalan juga di negara sana, sehingga aku opek sekalian lah di sana gitu. Yo. Tentunya biayanya juga. Biayanya ya enggak. Ya menurut aku ya biayanya ya mehong lah. Mehong gitu ya? Ya mehong. Okay. Tapi hasilnya aku puas dan bagus seperti itu. Sekilas saja tentang itu ya. Yaudah kono tempatnya memang ya tempat hampir satu ya. negara itu Iya. pusatnya sedunia ya Mbak ya. Iya, maksudnya kayak pusatnya kita berbenah diri di sana tuh udah hal yang biasa seperti itu. Tapi di sini yang opek ke sana ya masih bisa dihitung, hanya beberapa orang di sini, di teman-temanku tuh ada dihitung Mas, tidak semuanya Bisa. ke sana opek. Bisa dihitung orang, ada beberapa hanya Kendala dana mungkin. Betul kan ya, yang punya uang kita pasti akan ke sana seperti itu. Peduli kan tiang itu nasib itu bagian kodok ya Pak. Nggih. Berarti tak hanya kaum Worawari nggih, tapi masyarakat mriki nggih ngono. Untuk yatim piatu dia selalu memberi santunan. Kita sering monitor di situ. Berarti yatim piatu juga sering. Iya, betul. Kemana meninggal dari nasi ada pengajian tapi tertutup nih Pak Yo. Dalam hal keagamaan yang Pak Endi. Nanti ada di Papa Mbak Novi di sana pasti saya kumpulan nopong Mbak Novi. Selalu menghargai pada siapapun. Mungkin dari situlah itu dia dikasih, ya saya anggap dikasih amanah yang di atas ya, punya rezeki dari ini kan untuk membagi, ya, dipercaya untuk membagi, diamanahkan ya diamanahkan.